1, gas! Halo, kembali lagi di channel Setir Kanan bersama gue Bogi Fadan. Dan gue Natasha. Dan kali ini kita sudah kedatangan Suhu Otomotif. Halo Om Om Fitra Eri, panutan dan inspirasi kita semua. Asik. Dan kali ini thank you banget Om udah join. Saya loh yang di sini. makasih. Ini langsung diajak syuting bareng, diajak collab dan aduh ini mobilnya keren-keren banget, nggak sabar rasanya. Dan sebelumnya kan udah sempat sama Om bahas yang ini ya Om ya. Di channel Fitra Eri. Betul, Channel Iya. Fitra di Eri, channel jangan Fitra lupa Eri. nonton. Jadi Versi 190e AMG Power Package. Yap. betul, jadi bukan sekedar 190e biasa ya Iya. Om. Nah, sekarang giliran ini. Tiba-tiba pada saat saya selesai mereview 190e ini, tiba-tiba datang ini musuh bebuyutannya BMW Gak terima dia E30. kalau yang di review cuma ini doang. Iya dong, harus iri Om, langsung datang. Ini masih seger juga. banget, 2 pintu 325i Hardge. Aduh. Nah, kalau yang kemarin AMG, ini Hardge punya. Iya. Gitu. Dan ini dua mobil dulu di zamannya itu bertarung di DTM. Dua-duanya nih betul, musuh bebuyutan ini. bener banget. Dan sekarang kita menghadirkan itu di video kali ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang BMW E30 Betul. ini ya. ACC One adalah suatu platform digital milik Astra Credit Companies atau ACC, di mana ACC adalah perusahaan pembiayaan Astra yang sudah berdiri sejak 1982. ACC One merupakan platform kredit mobil hasil kolaborasi dari Astra Finansial dan Astra Otomotif. Melalui ACC One, Anda dapat memiliki mobil impian, baik mobil baru maupun mobil bekas dengan paket kredit yang menarik. ACC One juga telah terhubung secara digital dengan dealer resmi Astra seperti Auto 2000 dan Daihatsu Sales Operation, sehingga proses pembelian mobil lebih cepat mulai dari simulasi kredit, pengajuan aplikasi pembiayaan, hingga pelacakan aplikasi proses pembiayaan. Walaupun baru di-launch pada Maret 2020, tapi pelanggan yang sudah mengajukan kredit melalui ACC One saat ini sudah lebih dari 74.308 aplikasi. Oke, jadi mau langsung aja Om? Boleh disentuh kan? Boleh banget. Ini punya siapa? Sama yang punya sama seperti yang punya Mercy. Sama seperti di video sebelumnya Om. Wah, gile. Punya Bapak Anton Ton dari Surabaya. Pak Anton. Garasinya di mana, Pak? Pengen main juga dari sana. Bogi, ini tahun berapa mobilnya? Oke, jadi perkenalan dulu ya Om. Yes. Oke. Ini adalah BMW E30 325i tahun 91. Oke. Nah, dan ini Om rare banget. Karena ini adalah salah satu mobil BMW keluaran pertama yang bareng dengan Hardge. Dan di masanya itu cuma produksi 6 kain. Salah satunya ini. Dan masing-masing kain itu cuma 35 sampai 50 unit aja. Wah, jarang banget nih mobil artinya Jadi ya. ini Jarang bener-bener rare banget. dan ini ada di setir kanan hari ini. Dan setirnya juga setir kanan ya, bukan Iya, setir kiri ya. Udah bukan yang bener. kiri gitu. Nah, mobil ini meskipun dia sebenarnya basicnya itu 325i biasa, tapi dia sudah ditune sama Hardge gitu. Jadi selain tuningnya, stylingnya Jadi juga bukan dipasang di sini ya, tapi dari sananya ketika sampai ke konsumen Ya. sudah dituning oleh Hardge. betul. Jadi memang mungkin sedikit cerita soal Hardge. Hardge itu tuning house juga, tapi di Jerman dia akhirnya punya lisensi sebagai manufaktur gitu. Jadi memang kayak Alpina gitulah ya kesannya. Contohnya misalnya, tapi ini khusus untuk tuning performance gitu. Nah, makanya di sini BMW 325 Hardge, di sini kita bisa lihat ada emblem-emblem Hardge. Terus ada khas Stikernya stiker ya. Hardge juga. Cuma peleknya malah bukan Hardge ya. Nah Om, velgnya ini juga spesial banget, rare banget. Ini velg style 5 dan sekarang itu satu setnya harganya udah puluhan juta. Apalagi ada dop Karena original kayak gini. Karena original ya, Yes, susah banget. Dop bener-bener. itu juga banyak yang hilang kalau velg Bener. udah tua seperti ini ya. Dan ini benar-benar period korek banget. Betul. Velgnya. Lihat mesinnya dong. Boleh banget. Saya buka. Iya. Om Fitra soalnya punya E30 juga kan? Iya, tapi versi rakyat jelata 4 pintu. Waduh, ini juga bukan punya kita kok. Iya. Oke. Nah ini yang saya suka nih. Jadi dia bukaan kap mesinnya tuh aman gitu ya, nggak mungkin ngejeblak gitu. Mhm. Iya. Dan unik dibandingkan mobil-mobil lainnya, dia unik buka kap Ini mesinnya. khasnya BMW dari dulu dia bukanya ke depan ya Om. Iya, tapi kalau yang sekarang udah Sekarang normal. udah biasa. Di tahun generasi 90-an ini. mereka seperti ini. Betul. Waduh, ada tulisan Hardge lagi di Yes. kop silinder headnya ya. Mirip kayak yang AMG punya kan tulisannya Power Pack AMG, ini Hardge. Ini juga Hardge, strut bar-nya. Terus Oke. ada emblem Hardge juga. Bener.
Kelistrikannya masih rapi semuanya. Semua rapi, ini belum ada oli-oli bocor, ini dari intake-nya. Semua masih aman, Iya, masih kering semuanya. sampai strat barnya juga Harge punya, Om. Iya. Ada tulisannya Harge Motorsport. Jadi ini gimana sih? Dia tuh langsung dibawa ke Harge dulu gitu? Apa dia memang dari showroom BMW sudah ada yang versi seperti ini? Bener, jadi ini memang dari awal sudah Harge punya. Oh. Jadi kan memang Harge itu tadi sempat kita bahas, dia memang tuning house yang akhirnya punya lisensi resmi sebagai manufaktur. Jadi ya mobil ini Harge, BMW Harge gitu. 2500 cc sebelum disentuh oleh Harge ini tenaganya 168 PS yang mana itu cukup besar dan pasti kita nggak tahu tenaganya sekarang berapa ya. Betul, Ya. sama seperti yang tadi, ini juga masih misteri. Mestinya secara teori harusnya lebih tinggi dari standarnya, tapi ini juga mobil udah tua gitu. Pasti ada penurunan, tapi intinya bukan masalah horsepower kalau misalnya mobil klasik seperti ini, tapi cerita di baliknya ini 6 silinder 2500 cc M20 ya. M20 B25. B25 ya. B25. Dia menggerakkan dua roda belakang Roda melalui belakang. transmisi otomatis yang ini. Yes. 4 percepatan. 4 percepatan. Dan lucunya Om, di tahun ini yang mana transmisi otomatis itu biasanya masih mekanik, dia udah pakai ECU. Dia dikontrol secara elektronik oleh komputer. Yes. Betul. Jadi kalau dilihat dari kabelnya di sini dia nggak ada sangkutan untuk kickdown-nya. Kayak gitu. Oh iya, jadi kalau misalnya di zaman sekarang transmisi yang diatur dengan komputer itu adalah hal yang lumrah. Tapi Yes. di zaman 90-an awal, bahkan ini sebenarnya teknologi tahun 80-an, itu adalah teknologi yang sangat maju di zamannya ketika ada komputer untuk mengatur gearboxnya. Dan perjuangan untuk bisa menghidupkan kembali ECU-nya di sini tuh Oh, tadinya luar nggak biasa hidup? banget. Jadi ada cerita lucu Om. Iya. Waktu pertama kali mobil ini datang, maksudnya berpindah ke tangan pemilik yang sekarang, sebenarnya dia bisa nyala. Tapi ketika dipakai, giginya tuh stuck di gigi 3 dan 4. Jadi kayak nggak bisa Nggak turun. bisa ke 1, 2. Iya, Betul. nggak bisa. Setelah ditelusuri ternyata case-nya Kabel tadi ECU-nya rusak. ECU-nya itu nggak nyala karena kabelnya rusak. Oh, ya, kalau gitu tinggal ganti kabel dong. Nah, Ya. tapi masalahnya perjuangan nggak segampang itu. Udah nanya ke semua orang di Indonesia, importir udah nyerah. Akhirnya ownernya bener-bener nyari di eBay, terus nemu kolektor mobil BMW di Reimlingen, Jermani, dan pesen sama dia. Karena dia juga nggak terlalu bisa ngomong bahasa Inggris, jadi akhirnya komunikasi pakai Google Translate. Pakai Google Translate Dan akhirnya dapat barang Akhirnya originalnya. demi sebuah kabel. Iya. Itu Artinya, bener-bener sih Om. Pak Anton tadi namanya kan yang Iya, Betul, dari betul. Surabaya. Pak Anton, jaga jangan sampai ada tikus di rumah. Saya pernah mobil saya kena tikus, kabelnya perih rasanya. Apalagi kabel yang ini. Gitu. Iya, aduh, Karena tikus nggak tahu kabel yang susah dicari sama kabel Iya, yang gampang bener. dicari. Dan kalau udah sampai rusak lagi nggak tahu lagi deh nyarinya ke siapa lagi. Betul Dia cuma stoknya banget. cuma satu itu. Oke, kita tutup lagi mesin istimewa ini. Tutupnya begini. Tutupnya dan- khas banget ya Om ya. Aduh. Kita Sekarang mau lihat apa enggak? Belakang kita belum lihat. yuk belakang. Yuk belakang. Belakangnya sporty banget kan Om? Rapih banget dan ini tipikal spoiler zaman dulu ya, ducktail. Ducktail. Soft touch loh ini karet, dia karet. bukan plastik dan masih ada merek BMW-nya asli di sini. Semuanya serba BMW asli. Partsnya memang dijaga asli. Ya. Ini IS, depannya tadi juga IS Om. Iya. Karet-karetnya juga masih kerawat banget. Dan styling Harge yang ini- stripes-nya tuh masih ke bawah Om sampai belakang. Yes. Boleh dibuka bagasinya? Boleh Boleh. banget. Masih rapi banget, Bau. Aki di belakang ya, Bau mobil tuanya khas banget ya Om ya. Iya. bawa mobil klasiknya. Ini ada tempat buat toolsnya juga Ya, di sini dan masih toolsnya ada. masih Wow, lengkap. toolsnya masih lengkap. Toolsnya masih lengkap. Surprisingly ya. Dan toolsnya ini bukan tools abal-abal, ini ada BMW. BMW di sini. Jadi ini benar-benar original dari BMW. Jadi memang ini kerapihannya luar biasa sih Om. Dan masih dijaga banget originalitasnya. Betul. Oke. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Nah, bagaimana cara mengajukan kreditnya?
Mudah sekali, Anda cukup akses www.acc.co.id, langsung dimanjakan dengan fitur e-katalog mobil, lengkap dengan paket kredit dan promo spesial. Selanjutnya, Anda tinggal mengajukan mobil yang Anda inginkan tanpa harus mengisi banyak form. Berbicara fitur e-katalog mobil, Anda dapat menemukan katalog mobil baru dan mobil bekas, di mana untuk katalog mobil baru saat ini sudah terhubung secara digital dengan dealer resmi Astra. Sementara itu, untuk katalog mobil bekas, we will surprise you. Kenapa? Karena katalog mobil bekas ternyata memiliki harga yang sangat kompetitif dengan paket kredit yang sangat spesial. Paket ini berbeda dan saya juga baru tahu ada yang seperti ini. Biasanya paket spesial memiliki DP murah tapi angsuran mahal. Sebaliknya, DP mahal tapi angsurannya murah. Tapi di ACC One, bombastis banget karena DP dan angsurannya sama-sama murah. Selain itu, Anda juga akan dimanjakan dengan satu fitur jual mobil. Jadi, Anda juga bisa menjual mobil bekas Anda melalui ACC One. Lebih spesialnya lagi, penjualan mobil Anda akan dipromosikan dengan paket kredit kompetitif sehingga dapat menjangkau segmen yang lebih luas. Ini benar-benar asli ya, asli dua Iya. pintu ya, Semua bukan asli 2 convert. pintu. Bisa dilihat dari pilar B-nya, Om. Bentar, saya mau lihat. Oh, karet-karetnya juga masih bagus. Iya. Susah loh nih cari karet ini. Susah Iya, banget, betul. Susah banget itu. Saya pengalaman. Wah, dalamnya masih original sekali ya. Betul. Boleh masuk? Mau langsung masuk, ini kebetulan kuncinya juga ada, Om. Bisa langsung dicoba. Baunya masih khas. Khas. Setirnya original. Instrumennya masih original semua dan dia speedometernya juga dalam mile. Bisa sampai 240 di speedometernya. Audionya masih audio Masih Blaupung. Blaupung Kaset asli. dan Kaset. ada Dan ada kasetnya. dan ada Yes. penyimpanan kaset di sini di Betul. konsol tengahnya. Door trimnya. Ada koin box Om di situ. Coin box, Om. Oh iya, ada coin box. Jadi coin boxnya ini memang tidak ditempel, dia hanya diletakkan Betul. di atas sini ya. Ada logo BMW-nya. Ada logo BMW-nya. Jadi Bukan koin box Jelas biasa. coin box beneran. Walaupun sekarang udah nggak kepake karena kita nggak pakai koin lagi Kita kan. pakai e-tol. Tapi ini original. Nah ini masih ada bolongan nih untuk versi yang tidak pakai power window. Betul. Tapi karena ini pakai power window ini ditutup. Plafon masih bagus. Sun visor juga masih keset. Kita boleh nyalain mesinnya? Yuk. Boleh. Apa kita naik? Naik aja sekalian ya, Om ya? Boleh coba. Boleh banget. Serius. Serius. Jadi, Let's go, kita coba. Udah di dalam. Kita nyalain mesin kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya. Suaranya. Rumahnya beda sama E30 saya. Semua dalamnya juga masih original, Masih original. masih berfungsi semua. belakang ini surprisingly nggak sempit loh. Untuk sebuah Power coupe ya. window. Iya, masih untuk sebuah bekerja. coupe. Jadi ini karakter mesinnya BMW itu emang dari dulu dia terasa lebih responsif dari Mercy Betul. gas-gasannya Betul. ya. Memang kan karakternya lebih sporty juga, Om. Oh ya. Kelihatan lebih mau ayo dong kita naik dong, ayo dong kita balap dong. Tapi gitu. pas Om gas aja mobilnya agak gini, Om. Iya, Mercy itu masih ada males-malesnya. Iya. Ini tuh kayak yang lebih responsif gitu semuanya. Bener. Power transmisinya, aduh bulu-bulunya masih ada. Iya, ini khas banget ya, Om, mobil tahun 90-an pakai bulu-bulu. Iya, betul. Terus untuk Jamnya Kacanya. analog. Setirnya nih power steering masih bekerja. power window-nya juga bener-bener yang coupe punya, bukan Iya. yang convert 4 Betul. ya. Kan bisa kalau 4 ya, Iya. ini berdua aja. Jadi serba original. Kalau posisi berkendara harus jujur 190e posisi berkendaranya lebih bagus. Lebih rendah ya, Om ya? Setirnya itu lebih pas sama tangan dan setirnya itu lebih tegak. Ini setirnya lebih lebih miring ke depan. Iya. Jadi kalau kakinya pas, tangannya kejauhan. Oh, Tapi kalau benar. tangannya pas, kakinya Iya. kedekatan. Benar-benar. Dibanding sama E30 Om Fitra itu posisi berkendaranya sama ya, Om ya? Sama, Untuk ini yang sama. ya? Sama nggak enaknya sama yang 4 pintu. Emang salah satu kelemahan E30 itu posisi nyetirnya. 190e lebih ergonomis. Om, ini ada trivia sedikit, kasetnya yang tadi masih Iya, bisa ini loh dia. mekanisnya. Iya, ini dia nih tadi kaset holders. Jadi ini zaman dulu kita tuh mendengarkan musik tuh pakai seperti ini, Pakai cartridge kaset, yang namanya ya. kaset. Jadi di sini ada
pita magnetik. magnetik. Pita magnetik ini menyimpan data suara dan pita magnetik ini kemudian diputar dan dibaca oleh kaset player. Cuman kualitas suaranya jauh dengan CD, kualitas suaranya Pasti, juga jauh pasti, dengan yang digital Terus gitu ya. kalau tiba-tiba nggak sengaja kena magnet suka hilang-hilang, Iya. macet-macet, harus digulung dulu pakai Dan- pensil. Betul, dan kalau misal umurnya tua juga ya Mas Bobi ya? Jadi ketahuan Tahu ya. ya. Di rumah masih dengar pakai kaset ya? AC masih oke lah, masih ada dinginnya. Walaupun nggak yang dingin banget, tapi ini Betul. masih cukup dingin. Ini sebenarnya di bukan luar- AC-nya yang nggak dingin, Om. Luarnya Emang di luarnya panas panas banget. banget. Panas banget, Om. Nah, gimana kalau kita sambil jalan aja? Betul. Bisa Oke. langsung jalan aja. Bentar, ini harga juga asbaknya. Iya, betul. Terus Om kalau mau lihat di sini, untuk informasi panelnya masih Jerman punya. Oh iya, ini multi information. Ini ya lampu-lampu peringatannya ya. Lampu-lampu peringatannya ini masih Peringatan. bahasa Jerman Iya. semua. Masih bahasa Jerman. Jadi sebenarnya 325 tuh ada yang panelnya udah bahasa Inggris untuk yang versi internasional. Iya. Tapi ini masih yang Jerman punya. Wow. Keren. Dan ini lampunya mati semua, jadi mobilnya sehat. Iya, betul. Oke, gimana kalau kita jalan? Boleh banget. Boleh jalan? Gas Om. Kita langsung jalan aja. Langsung jalan, kita langsung mencoba. Kan tadi udah cobain si Mercy, sekarang Kita cobain pengen tahu ya. BMW. Siap, Nak? Perbedaan ini sama musuh bebuyutannya tuh kayak gimana sih? Jadi zaman dulu tuh Mercy sama BMW itu benar-benar totally different rasanya. Betul. Nih, lihat dulu. Dari mesinnya aja tuh, mesinnya tuh udah kelihatan lebih langsung mau jalan Lebih gitu loh. agresif ya, Lebih Om? responsif. Lebih responsif juga. Iya, Mercy itu ada males-malesnya, iya. Ini tuh langsung, wah, kelihatan banget mobil ini diciptakan buat motor sport juga gitu. Betul. Dan memang E30 banyak dijadiin basis untuk mobil kompetisinya BMW kan. Bener, Bandingannya pun enak ya. bandingannya masih bandingan standar. Tapi even dengan bandingan standar ini handlingnya di tahunnya sih ini udah bagus banget ini handlingnya nih. Cukup stabil, body rollnya sedikit, dan grip bannya juga bagus. Padahal bannya belum ban tipis yang ala-ala. Iya, Sekarang, belum. Tuh, oh. Jadi kalau Mercy itu masih lama kickdownnya. Iya. Begitu ini kita gas, langsung kickdownnya tuh langsung keluar tenaganya. Ini raungannya berasa racing banget ya Om ya? Pantesan zaman dulu kan BMW benar-benar di ultimate driving machine kan. Mercy lebih bagus dalamnya, tapi Rasa berkendara, rasa berkendaranya ini lebih asik emang. rasa berkendara nggak bisa bohong. Dan ngomong-ngomong kickdown, ya ini tadi nih, yang sebelumnya pas kabelnya belum ada, nggak seresponsif itu. Iya, ini responsif sekali gasnya nih. Jadi ini 6 silinder juga Om. Oh gitu. Sama. Iya, ini 6 silinder. Sama kayak si E190-nya, 190E. 190E. Ya, walaupun sama-sama 6 silinder, tapi bunyinya juga ada beda karakter Beda. bunyinya tuh antara BMW sama Karakternya- Mercy. Iya. Ini lebih kayak garang gitu Om. Iya, Kalau yang 190E kan kalem tapi penuh tadi suara. betul. Oh iya sih. Kalau saya orang yang lebih mapan ya, lebih dewasa, mungkin saya pilih Mercy. Tapi kalau di zaman itu saya anak muda gitu ya, emang BMW lebih asik gitu. Dan makanya dengan kedua pendekatan yang berbeda tuh Mercy dan BMW itu benar-benar saling bersaing ya waktu itu ya. Bener. Wah, ini. Ada. Dia mau menyaingi kita. Wah, Males soalnya. Bener. ada 190E-nya. Wah, asik banget naik BMW seri 3 Coupe, di spion ngelihat ada 190E. Oh, dia mau nyalip. Wah, berasa lagi DTM ini. Wah. Keren banget. 190-an ya. Wah, saya susul di tikungan. Oh, Fitra waktu tahun-tahun mobil ini lagi masa Oh, masih jayanya, kecil banget, masih kecil masih banget. kecil. Kecil banget segini mungkin. Belum bisa nyetir Om. Apa? Waduh. Ngomong aja, baca aja belum bisa. Masih muda banget ya Om ya berarti ya. Mm-mm. Muda aja belum gitu. Aduh.
Keren banget sih. Dikejar sama Mercedes 90 ya. Ayo, ini untuk kejayaan BMW di DTM. Kita kejar versinya. Oke, tikungan kiri kita di sisi dalam, kita masuk. Ya, BMW ke-1, Mercedes-Benz kedua. Wah, seru banget. Seru banget. Ternyata 92 Keren banget. Wah, aduh, belum pernah sih nyetir BMW yang E30 ini dengan barengan sama 190E-nya. Pas musuh bebuyutan ya kan Om? Cuma 190E nih yang mewujudkan. Ini impian saya nih ngelihat pemandangan seperti ini. Wah, disusul lagi Mercedes sekarang nomor 1, BMW nomor 2. Diikuti dengan ketat, masuk lagi dari dalam. BMW-nya apa Mercy-nya melebar. Luar biasa. Wah, terima kasih setir kanan, terima kasih Mas juga. Bogi. Ini pengalamannya seru banget ya nggak sih? Oh my god. Dua mobil klasik yang musuh bebuyutan. Kita barengan nikung bareng gitu Kita ya. running bareng Om. Ini sampai merinding lihat ya. Sampai merinding ini Bener-bener. literally merinding goosebumps Nuansa. karena Aduh. benar-benar ngerasain kayak ini, kayak apa? Nostalgia. Kayak nostalgia dan bukan nostalgia. Kan masih kecil kan? Iya, Oh iya, kecil banget. Oh iya. Lebih ke merasakan tahun 90-an tuh hype-nya seperti ini Impian gitu masa ya. kecil Om berarti. Iya, impian masa kecil benar-benar. Wah, luar biasa. Thank you. Thank you juga Om, gila. Let's go. Ini privilege banget nih diajak nyetir sama Om Fitra. Saya yang privilege Aduh. diajak nyetir mobil legendaris ini bareng sama kompetitor Aduh. abadinya. Oke, kita turun nih sekarang. Luar biasa. Thank you banget Om Fitra. Amazing. Seru banget. Gue Seru yang thank banget, you. nggak pernah kepikiran bisa disetirin Om Fitra. Nggak pernah Naik mobil kepikiran kayak gini. bisa nyetir mobil beginian samping-sampingan sama musuh Musuh bebuyutannya bebuyutannya. di trek tertutup dan kita bisa seolah-olah DTM. Aduh, bagus banget nih dua mobil ini. Jadi gimana Om? Kira-kira tertarik ingin memiliki mobil kayak gini nggak Om? Wah, tertarik banget Oh, ya. gitu. Tapi mobil seperti ini kan rare banget di Indonesia. Rare. Sangat jarang, apalagi yang harga seperti ini. Yap. Yes, Jadi kalaupun ada yang jual, sudah pasti harganya tinggi. bisa jadi harganya suka-suka dia. Harga tinggi. Dan kalaupun saya mau beli, mengingat harganya tinggi dan parkiran agak penuh di rumah, jadi Oh, gitu. mungkin saya harus jual mobil. Nah, bagi Anda yang mau membeli mobil baru atau bekas, atau mungkin sedang membutuhkan dana untuk pendidikan, renovasi, atau pembiayaan haji, ayo langsung akses www.acc.co.id sekarang. Wujudkan impian Anda. Terima Kita kasih yang Natasha. Terima kasih banget sih Om. Kita yang terima kasih banget Om, nggak nyangka bisa merasakan itu semua lah bareng Om Dan Fitra. disetirin langsung sama Om Fitra. Siapa kapan lagi lu bisa Pokoknya kayak gitu? lain kali kalau review mobil yang spesial lagi, ajak saya. Oh, Wah, udah pasti. siap, Tunggu gampang. aja Om. Oke. Kalau gitu terima kasih juga teman-teman yang udah nonton video yang cukup panjang ini dan kayaknya Tapi kali asik ini kan? seru banget. Seru banget dan ya videonya sampai sini aja kali ini. Cuma jangan lupa kita masih ada satu mobil spesial lagi yang akan direview, yaitu yang di belakang itu. Jadi pastikan tetap subscribe channel Setir Kanan dan pastinya juga subscribe channel Om Fitra. Terima kasih. Jangan lupa like videonya kalau memang kalian suka dan komen kalau memang ada masukan yang pengen ditambahkan. Oke, jadi kayaknya sampai sini aja. Thank you banget Om Fitra. Sama-sama, terima Saya kasih. Bogiva. Dan saya Natasha Delasari. Dan saya Fitra Eri. See you on the next video. Bye-bye. Bawa kabur ayang ini. Oke, all team ready, 2 mobil siap. Kita mulai ya, 3, 2, 1, gas.